Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Metode Penelitian Ekonomi Syariah Kualitatif. Dan pada pekan ini kita akan melanjutkan bagian terakhir dari metode utama dalam pengumpulan data riset kualitatif, yaitu metode dokumentasi. Sebelumnya kami mengajak kepada para rekan-rekan mahasiswa untuk senantiasa meningkatkan keimanan sehingga hikmahnya kita bisa merasa lebih imun. Allahumma amin. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan pekan ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah dasar-dasar metode dokumentasi. Kemudian yang kedua adalah jenis atau tipe dokumen. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan metode dokumentasi. Dan yang terakhir, karena sekarang kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang menggunakan berbagai sumber referensi dari online, maka kita akan membahas mengenai dokumen yang bersumber dari online. Baik, kita mulai dari yang pertama terkait dengan hal-hal mendasar dalam metode dokumentasi. Nah, yang dimaksud dengan metode dokumentasi itu adalah pengumpulan data melalui pengumpulan berbagai jenis dokumen, baik itu yang berbentuk surat, catatan harian, kemudian juga ada arsip, ya, foto, film, soft copy atau file, ya, dan sejenisnya. Jadi melalui metode dokumentasi ini yang kita kumpulkan itu adalah berupa dokumen. Nah, dokumennya berbentuk macam-macam, banyak sekali, ya. Ini salah satu di antaranya. Nah, pada awalnya metode dokumentasi itu hanya mengumpulkan bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan atau tidak dipublish untuk konsumsi publik. Namun dalam perkembangannya, ya, literatur atau cetakan yang dipublikasikan seperti buku maupun jurnal sekarang ini juga menjadi bagian dari data yang berbentuk dokumen. Jadi buku-buku yang mungkin sudah saudara miliki, baik berbentuk hard copy-nya maupun soft copy-nya atau filenya, termasuk jurnal yang berbentuk printout maupun yang dalam bentuk soft copy yang sudah dipublikasikan kepada publik, ini juga merupakan bagian dari jenis dokumen yang bisa kita manfaatkan dalam metode dokumentasi. Nah, yang kemudian perlu dipahami adalah bahwa metode dokumentasi itu terkait dengan penelusuran data historis, ya. Jadi dokumen yang terkumpul atau dokumen yang tersimpan dalam suatu berangkas, dalam suatu lemari, dalam satu wadah, ya, itu pasti merekam data-data, fakta, ataupun kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau. Maka kemudian metode dokumentasi ini disebut dengan penelusuran data historis karena dia merekam sejarah, merekam berbagai data maupun fakta, ya. Maka dikatakan di sini bahwa banyak sekali data dan fakta sosial itu yang terekam dalam bentuk dokumentasi, ya. Nah, bentuknya bisa buku, bisa catatan harian, laporan, dan seterusnya seperti yang tadi sudah kita singgung di slide sebelumnya. Nah, sebagai contoh, kalau kita akan mempelajari atau ingin mengetahui bagaimana data atau fakta terkait dengan praktek perekonomian pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid misalnya, maka kita bisa membaca buku yang ditulis oleh Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan dokumen yang disusun oleh Abu Yusuf ini untuk melihat fakta, untuk melihat data bagaimana praktek perekonomian terutama yang terkait dengan kebijakan ekonomi publik di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Karena kebetulan pengarang kitab ini Abu Yusuf itu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu sebagai Qadhil Qudhah, jadi ketua hakim agung lah kira-kira gitu, ya, atau ketua mahkamah agung yang banyak memberikan jawaban-jawaban secara tertulis kepada Khalifah Harun ar-Rasyid ketika Khalifah ini meminta fatwa, meminta pendapat, ya, mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kebijakan publik di bidang
ekonomi, walaupun juga menyangkut aspek-aspek yang lain. Tetapi yang terkait dengan kebijakan ekonomi ini secara khusus ditulis dalam kitab Al-Kharaj. Nah, demikian pula kalau rekan-rekan mahasiswa berupaya untuk mencari data sejarah ya, atau data historis, rekaman bagaimana terkait dengan praktek ekonomi, khususnya keuangan publik sejak masa zaman Rasulullah, kemudian pada masa khalifah-khalifah setelahnya, ya, terutama di Khalifah Bani Umayyah, maka kita bisa mengacu kepada dokumentasi dalam bentuk kitab yang ditulis oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa metode dokumentasi ini bisa kita gunakan untuk memperoleh data, memperoleh fakta yang sudah terjadi pada masa lampau. Contohnya diantaranya adalah ini. Ya. Nah, demikian pula sebaliknya, kalau saudara ingin melihat data dan fakta terkait dengan Dark Age atau masa kegelapan di Eropa sana, ya, kemudian berjalan terus data sejarah itu sampai dengan ini ya, masa revolusi industri 1.0, walaupun dulu belum dikenal 1.0 ya, atau masa Renaissance, masa Aufklärung, Enlightenment ya, yang diawali dengan penemuan mesin uap oleh James Watt, yang kemudian itu mengubah bagaimana kehidupan orang-orang di belahan bumi Eropa. Nah, khusus yang terkait dengan perekonomian, perdagangan, maka kita bisa melihat bagaimana rekaman itu melalui buku yang ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang terkenal dengan The Wealth of Nations. Walaupun aslinya ya, judulnya ini panjang ya, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang ditulis pada tahun 1776. Ya. Ada lagi buku dari Smith 20 tahun sebelumnya yang berjudul The Theory of Moral Sentiment ya, 1756. Ini saudara, contoh berikutnya dari metode dokumentasi yang bisa kita manfaatkan untuk melihat data sejarah. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis dokumen. Secara umum, jenis dokumen dalam metode dokumentasi itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah dokumen pribadi. Apa yang dimaksud dengan dokumen pribadi? Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis ya, tentang tindakan, pengalaman, maupun kepercayaannya. Jadi ini milik seseorang, milik pribadi yang sifatnya sebetulnya adalah private ya. Nah, bentuknya bermacam-macam ya dalam perkembangannya sekarang. Ada yang berupa buku harian, kemudian autobiografi, kemudian ada surat-surat pribadi dan sejenisnya. Nah, ini jenis pertama dari dokumen, yaitu dokumen pribadi. Kita bisa melihat contoh, misalnya dokumen pribadi adalah buku yang sangat terkenal. Aslinya ini berbahasa Belanda ya, tapi kemudian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini merupakan catatan-catatan pribadi, catatan harian dari Raden Ajeng Kartini terkait dengan nasib wanita di Indonesia, yang kemudian melalui surat-surat itu Raden Ajeng Kartini kemudian dijuluki sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Ya, ini contoh dokumen pribadi. Kemudian yang lain misalnya ada The Origin of Species yang ditulis oleh Charles Darwin. Ya. Kita tidak membahas apakah teori evolusinya Charles Darwin itu sahih atau tidak, apakah manusia berasal dari kera atau tidak, kita tidak membahas itu. Tetapi yang ingin kita tunjukkan adalah bahwa buku yang ditulis oleh Charles Darwin ini merupakan kumpulan dari catatan-catatan harian Darwin ketika dia melakukan ekspedisi untuk meneliti perkembangan kehidupan, perkembangan spesies, baik itu hewan, kemudian juga masuk ke manusia dan seterusnya. Ya. Ini contoh dari dokumen pribadi yang berupa surat. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah autobiografi dari salah satu tokoh ekonomi di Indonesia, yaitu Bung Hatta atau Muhammad Hatta, salah satu proklamator kita. Ya. Nah, ini adalah autobiografi yang berjudul Untuk Negeriku. Ini bagian dari jenis dokumen pribadi.
Baik, kemudian yang kedua rekan-rekan mahasiswa adalah dokumen resmi. Dokumen resmi adalah dokumen yang dipublikasikan oleh suatu lembaga, suatu instansi, ya, baik untuk kepentingan publik, jadi bisa dibaca oleh masyarakat umum, dan itu merupakan tugas dari lembaga tersebut untuk menerbitkan sebuah dokumen, sebuah laporan, ya, sebuah report dan seterusnya, maupun dokumen yang digunakan untuk kepentingan internal atau perusahaan yang bersangkutan atau lembaga yang bersangkutan. Jadi ada dokumen yang sifatnya untuk kepentingan publik, ada juga yang untuk internal lembaga. Misalnya apa? Aturan-aturan yang berlaku di internal lembaga. Misalnya aturan jam berapa karyawan itu masuk kerja, kemudian pulangnya jam berapa, kemudian dokumen yang terkait dengan bagaimana kenaikan karir atau kenaikan pangkat seorang pegawai, bagaimana dia diberi reward and punishment dan seterusnya, itu adalah dokumen internal yang pada dasarnya hanya untuk kepentingan internal lembaga itu. Nah, tapi ada juga yang digunakan untuk kepentingan publik seperti berita resmi statistik yang setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester, setiap tahun dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, ini kan untuk kepentingan publik. Kita bisa melihat misalnya data-data terkait inflasi, kemudian pendapatan domestik bruto, kemudian tingkat pengangguran, ekspor impor dan seterusnya. Yang itu bagian dari jenis-jenis dokumentasi dari dokumen publik, ya. Kemudian misalnya juga laporan yang dibuat oleh OJK. Nah, ini kebetulan terkait dengan perkembangan sektor jasa keuangan dan kinerja OJK, ya. Termasuk statistik dari Bank Indonesia, ya, kemudian TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah dan seterusnya, ya. Ini jenis dokumen. Nah, demikian saudara, bagian pertama dari metode dokumentasi kita sudah sampai masuk ke dua aspek, ya. Yang pertama adalah pengantar metode dokumentasi, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis dokumen. Pada pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas mengenai penggunaan metode dokumentasi dan sumber dan dokumentasi online, ya. Baik, kita akan lanjutkan ke video yang kedua.